Apa bedanya antara haid dan nifas dan istihadhah? Kalau wajib kifayah itu kan artosipun kalau ada jumlah orang yang mencukupi maka yang lain gugur kewajibannya. Itu kalau artosipun wajib kifayah. Tapi kalau wajib ain setiap kepala harus bisa. Lah contohnya adalah ilmu tentang darah wanita. Ngendika ulama Yaman asmanipun Syekh Sayyid Abdurrahman As-Segaf. Dalam kitab yang berjudul Al-Ibanah wal Ifadah beliau ngendika, dan seorang suami tidak boleh melarang istrinya keluar rumah untuk belajar ilmu haid dan nifas kecuali jika dia bisa mengajarkannya sendiri di rumah. Jadi ilmu haid dan nifas ini penting sekali, ya, sangat penting sekali, dan hukumnya fardu ain. Ya, contoh misalkan apa bedanya antara haid dan nifas dan istihadhah misalkan. Ini kan penting, ya, apalagi kita punya anak perempuan yang mana itu beranjak balik, ya, usia balik itu minimal 9 tahun. Jadi kalau 9 tahun sudah keluar darah itu sudah dihukumi balik dan dosa sudah dicatat. Tetapi kalau di usia 9 tahun misalkan dia, kalau laki-laki atau perempuan belum mimpi basah, belum keluar air mani misalkan, maka dihukumi balik di usia 15 tahun. Ya, jadi ketika usia 15 tahun perempuan atau itu belum haid ataupun belum mimpi basah, laki-laki belum mimpi basah, maka dia dihukumi balik di usia 15 tahun. Maka kalau sudah usia 15 tahun ini orang pasti sudah balik. Ya, tidak boleh ya, ini anak saya belum balik usianya tapi sudah 17 tahun. Loh kok bisa? Karena belum haid dan belum mimpi. Tidak harus mimpi kalau sudah umur segitu. Ya, kalau sudah umur 15 tahun tidak harus mimpi. Dan 15 tahunnya ini adalah 15 tahun Hijriyah. Ya, 15 tahun Qamariyah. Ya, Ramadan, Syawal, ya, Muharram, Rabiul Awal, pakai bulan-bulan Hijriyah. Lah itu contoh. Lah perlu diketahui apabila seorang perempuan, ya, ini kita hubungannya dengan ilmu fardu ain, ya. Apabila seorang perempuan itu misalkan keluar darah tapi keluarnya di umur 8 tahun, 7 tahun, 6 tahun, 5 tahun, ya, ini tidak bisa dihukumi sebagai darah haid, tetapi dihukumi sebagai darah yaitu istihadhah. Jadi kalau haid itu adalah darah yang keluar dari rahim, kalau ulama menyebutkan dari rahim bagian atas, dan ini normal dan sehat. Ya, justru kalau nggak keluar malah tidak sehat. Nah, darah ini dinamakan darah haid, minimal 24 jam, maksimal 15 hari, ya, kebanyakannya 6 hari atau 7 hari. Ya, darahnya bisa terus, bisa terputus-putus. Ini namanya darah haid. Dan ini adalah darah yang mana orang yang terkenanya tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, suami tidak boleh menceraikannya, terus nggak boleh itikaf, nggak boleh megang dan baca Al-Quran, ya. Ini dan tidak boleh berhubungan suami istri. Ini darah haid. Yang kedua ada yang namanya darah nifas. Darah nifas adalah darah yang keluar setelah rahim bersih. Nah, ini penting. Darah yang keluar setelah rahim bersih. Berarti kalau darah yang keluar pas hamil atau sebelum lahiran, itu kan ada darah yang keluar sebelum lahiran, tapi rahim belum bersih, berarti itu bukan nifas. Apa? Bisa haid, bisa bukan haid, tapi bukan nifas.
Nifas itu setelah rahim bersih. Berarti kalau ada perempuan misalkan melahirkan 2 anak kembar, anak yang pertama lahir jam 7 pagi, terus berdarah, tapi di dalamnya masih ada 1 lagi janin yang belum dikeluarkan, berarti ini bukan nifas. Tapi ketika janin yang kedua sudah keluar jam setengah 8 misalkan, berarti sudah keluar semua ini, maka setelah jam setengah 8 ini darahnya baru dinamakan nifas. Adapun sebelumnya, nah itu darah kotor, atau itu macam darah yang nomor 3, yaitu darah namanya darah istihadhah. Apa itu darah istihadhah? Selain darah haid dan darah nifas. Kayak misalkan seseorang perempuan darahnya keluar sampai 1 bulan. Nah ini harus tahu ilmunya. Karena kenapa? Misalkan ada perempuan 1 bulan penuh keluar darah, tentu kalau dia nggak tahu, wah ini haid, nggak sholat selama 1 bulan. Kalau nggak tahu, dia bisa jadi nggak sholat di waktu yang seharusnya sholat, atau dia malah sholat di waktu yang seharusnya tidak boleh sholat. Karena ini kan berbahaya, 1 bulan berturut-turut darah keluar terus. Ini bagaimana hukumnya apa? Maka hukumnya adalah dikembalikan ke adat terakhirnya. Dikembalikan ke adat terakhirnya. Contoh, sebulan ini misalkan kita anggap bulan Rabiul Awal. Sebulan di Rabiul Awal ini darah keluar terus ya. Karena kalau keluarnya itu masih dalam masa 15 hari, itu masih haid. Tapi kalau sudah lebih 15 hari, nah ini kan sudah nggak haid lagi, karena haid maksimal 15 hari. Kalau lebih sudah bukan haid lagi, namanya darah yang nomor 3, yaitu darah istihadhah. Bahasa kasarnya ya darah rusak, bukan darah normal. Hukumnya suci, wajib sholat, wajib puasa, boleh baca Quran, boleh megang Quran, boleh iktikaf. Suci hukumnya seperti orang biasa. Bedanya hanyalah dalam cara bersuci. Dia harus wudhu di setiap sholat, dan setiap sholat harus mengganti pembalut. Dan kalau sudah wudhu harus langsung sholat, nggak boleh ngobrol, nggak boleh berbicara dulu. Jadi batal nggak batal harus wudhu setiap sholat, sholat fardu. Nah, ini hukumnya adalah dikembalikan ke adat yang terakhir. Contoh, ketika di bulan Rabiul Tsani, 1 bulan dia darahnya seperti itu, maka dilihat ketika Rabiul Awal kemarin, ketika bulan kemarin itu adat terakhirnya pas sehat seperti apa. Oh, saya kemarin pas sehat haid saya 5 hari. 5 harinya tanggal berapa? Pertengahan bulan sampai 5 hari ke depan. Jadi tanggal 15 pertengahan bulan sampai tanggal 19. Dimulainya jam berapa? Tanggal 15 setelah subuh sampai tanggal 19 ba'da isya. Oh, berarti 1 bulan yang semuanya darah itu yang haid hanya yang 15 ba'da subuh sampai 19 ba'da isya. Itu nggak boleh sholat, nggak boleh puasa, nggak boleh ngaji, nggak boleh ke masjid, nggak boleh apa-apa. Selainnya hukumnya suci. Nah, maka mencatat haid bagi perempuan hukumnya fardhu ain. Karena dengan mencatat dia tahu kapan haidnya, kapan sucinya. Ketika suatu saat takdir Allah mengatakan kita atau muslimah itu terkena, yaitu istihadhah. Jadi perempuan harus tahu bahwasanya darah ada 3, haid, nifas, dan istihadhah. Dan tidak ada yang keempat, tidak ada, cuma ada 3 macam ini. Tapi 3 macam ini memiliki kriteria yang dengannya kita jadi tahu. Ya, poin pentingnya kayak yang saya sebutkan tadi. Terus juga nifas itu kalau haid itu minimal 24 jam. Jadi kalau ada perempuan misalkan keluar darah siang, ba'da zuhur sampai asar, berarti 3 jam misalkan. Kemudian nggak ada darah, ya berarti sudah pas keluar darah
dia langsung nggak sholat, berhenti sholat. Jadi pas duhur, adzan duhur, ketika wudhu ke kamar mandi, ada darah, langsung nggak boleh sholat. Ya, nggak boleh sholat, ya sudah, nggak sholat duhur. Ternyata pas jam 5 sore atau setengah 5, darah sudah nggak ada. Darah nggak ada itu bukan artinya kok nggak mengalir, bukan. Pakai kapas, ya, terus dimasukkan, terus bersih, tetap putih seperti sedia kala. Oh, berarti kok udah nggak ada darah lagi. Terus pas maghrib ke kamar mandi, isya sebelum tidur, besok paginya, ya, ketika tadi maghrib nggak ada darah, ya, atau asar tadi nggak ada darah, maka dia langsung wajib sholat asar. Berarti darahnya tadi bukan haid, karena tidak sampai 24 jam. Ya, tapi kalau besok pagi keluar darah sampai zuhur, misalkan 3 jam, terus misalkan tambah 10 jam, 13 jam, ya, itu juga pas subuh tadi nggak sholat, nggak boleh sholat duha sampai siang zuhur. Ternyata pas zuhur kok bersih lagi. Oh, berarti tetap sholat zuhur. Terus sampai isya bersih, tetap sholat asar, tetap sholat isya. Pas isya keluar darah lagi, sampai besok zuhur kira-kira 15 jam. Berarti 15 tambah 13 berarti 28 jam. Nah, setelah ditotal berapa? 24 jam. Tapi 24 jamnya putus-putus selama 2 hari. Tidak lanjut seperti itu. Berarti selama ini yang kemarin itu hukumnya haid semuanya. Berarti sholat yang sudah dia lakukan ya nggak apa-apa, tapi tidak dianggap saja, tapi nggak dosa, karena ketahuan setelah 2 hari darahnya ketika ditotal ternyata 24 jam. Ya, berarti hukumnya selama ini adalah haid. Nah, itu contohnya ilmu yang fardu ain bagi perempuan, dan ini sebenarnya bagi seorang ayah penting juga untuk memberitahukan kepada putrinya jikalau putri seperti itu. Lah, kalau cuma 3 jam nggak ada mandi, karena kaidahnya darah sebelum 24 jam bukan darah haid. Ya, kecuali setelah tadi 2 hari terus ketahuan 28 jam kemudian suci, mandi, ternyata keluar lagi, maka nggak sholat lagi, terus seperti orang yang nggak boleh haid, ya. Terus nanti kalau suci lagi mandi. Jadi mandi itu berlaku apabila putus-putusnya itu setelah ditotal 24 jam. Tapi kalau kurang dari 24 jam langsung saja wudhu saja, tidak usah mandi. Nah, ini contohnya. Lah, ini penting, ya. Maka bagi bapak-bapak, ya, bagi ibu-ibu atau mas-mas ini, mulai tanggal 4 Desember insya Allah akan ada juga halaqah ataupun kajian seperti ini, khusus membahas kitab yang berjudul Ibanah wal Ifadah, khusus fikih haid nifas saja, nggak ada yang lain. Ini bagi yang ingin mengikuti boleh, ya, di musola Bani Soleh, musolanya kompleknya Ustadz Abu Fatihah. Ada musola di timur rumah beliau. Lah, itu khusus akhwat, tapi itu akan dimulai insya Allah 4 Desember setiap hari Sabtu ba'da sholatil asar. Silahkan yang mau mengikuti, bagi akhwat nggak ada masalah. Nah, itu insya Allah, karena sebelumnya tentang haid nifas ini hanya cuilan-cuilan saja, tapi ternyata kurang marem, karena hanya secuil tentang haid, tentang nifas. Lah, ini kitab ini karangan seorang ulama Yaman, Habib Abdurrahman Asigaf. Lah, itu buku tapi khusus untuk haid dan nifas. Juga bisa bisa lewat ini juga, online juga ada. Nanti insya Allah infonya saya sebarkan ke Mas Sayaf seperti itu.